Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak sekolah penuai. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan syukur saat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Kini saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam smart. Puji nama Tuhan. Anak-anak masih ingat nggak tema bulan ini apa? Bulan ini kita sudah memasuki tema apa yuk? Penguasaan diri. Siapa yang tahu kira-kira apa sih arti menguasai diri itu? Ada yang tahu tidak? Penguasaan diri itu artinya kita mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sekali lagi, mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Baik, untuk mendasari firman Tuhan pagi hari ini kita mau sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Yo, yang punya Alkitab, dibuka Alkitabnya. 2 Timotius itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru. Oke, sudah ketemu semuanya? Kita mau baca bersama-sama di tempat kita masing-masing ya. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Yang Miss Eri mau garis bawahi di sini adalah tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, dalam segala hal. Anak-anak nggak usah terganggu dengan suara petir ya. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak yang rajin sekolah minggu pasti tahu nih kisah tentang Habil dan Kain. Tahu ya? Habil dan Kain itu anaknya siapa? Anaknya Adam dan Hawa. Bapak Adam dan Ibu Hawa punya anak, yaitu namanya, kedua anaknya itu bernama Habil dan Kain. Nah, mereka adalah anak-anak Habil dan Kain yang rajin-rajin melakukan pekerjaannya. Sekalipun pekerjaan mereka berbeda. Pekerjaan Habil, dia bekerja mengerjakan peternakan. Nah, peternakan dan menghasilkan ternak-ternak yang baik-baik dan bagus-bagus. Sedangkan Kain mengerjakan tanah pertanian. Jadi dia bekerja sebagai petani. Hingga satu ketika pada waktunya memberikan korban persembahan, mereka berdua sama-sama datang ke rumah Tuhan. Habil dia memilih satu hewan yang terbaiknya, memilih domba yang sangat bagus, yang tak bercacat, yang tak bercela, yang paling bagus. Itu dipersembahkan buat Tuhan. Sedangkan Kain juga membawa hasil pertaniannya. Tapi anak-anak tahu apa yang terjadi?
Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Maka, apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 4 ayat 5, di sana dikatakan bahwa hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Kenapa? Dia tidak terima kok, persembahanku nggak diterima, nggak diindahkan sama Tuhan ya. Sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Akhirnya anak-anak apa yang dilakukan oleh Kain? Sampai di rumah Kain bilang kepada Habel, Habel ayo ikut aku ke ladang. Ternyata ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya. Buk. Sementara kira-kira Habel tahu nggak ya kesalahannya apa? Habel merasa dia tidak bersalah, tetapi Habel harus menerima pukulan dari abangnya. Dan yang luar biasa, ketika Habel itu dihajar, ditonjok sama kakaknya, dia tidak membalas sampai dia meninggal. Sedih ya. Kenapa? Pertanyaan nih, perhatikan baik-baik. Mengapa Kain marah kepada Habel? Karena dia karena dia iri hati. Yang kedua, karena Kain tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya, sehingga perasaan iri hati itu yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa menguasai diri, itu mengakibatkan Kain menghajar Habel sampai Habel meninggal. Nah, di sini berbahaya anak-anak, ketika anak-anak tidak bisa mengendalikan diri, baik saat belajar, saat bermain, saat bersama dengan orang tua, jalan-jalan mungkin, saat di rumah bersama adik kakak. Kalau anak-anak tidak mampu mengendalikan diri, maka akan mudah sekali terjadi pertengkaran. Nah, yang harus anak-anak ingat adalah ketika anak-anak tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu menguasai diri, hal yang kecil itu bisa menjadi pertengkaran yang sangat besar. Nah, maka pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk anak-anak belajar menguasai diri. Secara khusus nih buat kakak-kakak kelas 6 yang mulai hari ini mengikuti ujian sekolah. Bagaimana cara menguasai diri? Kuasai diri supaya tenang, berdoa sebelum mengerjakan soal ujian sekolah. Lalu ketika merasa sulit, ditinggalkan sejenak sambil berdoa, bilang, Tuhan, ingatkan aku apa yang sudah aku pelajari. Tenang hatinya, nggak buru-buru, apa jawabannya, toleh kanan, toleh kiri, boleh nggak? Tidak boleh ya. Kuasai diri untuk tidak bertanya kepada temannya, kuasai diri untuk tidak mencontek, kuasai diri untuk tidak menggerutu, kuasai diri untuk tidak sebentar-sebentar bertanya, Miss apa maksudnya ini? Miss apa ini maksudnya? Coba belajar menguasai diri. Karena anak-anak tahu nggak, ketika kita tidak mampu menguasai diri, maka dampaknya itu sangat berbahaya. Contohnya tadi dalam kisah Habel dan Kain, karena Kain tidak bisa menguasai diri, tidak mampu mengendalikan diri, maka yang terjadi adalah Kain membunuh adiknya. Ya, jangan sampai hal yang tidak baik terjadi dalam diri anak-anak. Oleh karena itu, mari sepanjang hari ini kita belajar untuk menguasai diri. Miss, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah sebelum kita memulai aktivitas kita awali dengan berdoa.
Lalu kita awali dengan apa? Setelah berdoa, membaca firman dan memuji Tuhan, maka ada pujian, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau kamu mau menguasai diri. Puji nama Tuhan. Oke, firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi besok dan seterusnya, masih ada ibadah-ibadah PIK. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan setiap kami, anak-anak-Mu, orang tua yang turut mendengarkan firman pagi hari ini, mampukan kami untuk kami belajar menguasai diri kami. Terima kasih Bapak, sepanjang hari ini kami serahkan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah Penuai. Secara khusus buat kakak-kakak kelas 6 yang saat ini sedang ujian sekolah. Tuhan berikan hikmat marifat secara khusus buat kakak-kakak kelas 6, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap soal ulangan ujian sekolah dengan baik dan benar. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, berikan kepandaian yang daripadamu. Demikian juga dengan adik-adik kelas 1 sampai kelas 5 yang belajar secara online. Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami pakai, baik itu internet, baik itu laptop, handphone yang kami pakai. Tuhan buat lancar semuanya ya Bapak, sehingga sepanjang hari ini dalam kami menguasai diri, kami akan menikmati berkat-berkat yang melimpah yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pekerjaan Papa Mama, Engkau yang memberkati Bapak Ibu guru di sekolah, bahkan Engkau yang memberkati bangsa dan negara Indonesia, sehingga kami semua diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anak hebat luar biasa. Sekolah Penuai, Smart Children. Smart Children beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Yes. Ya, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. God bless you all.